Silakan. Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang moisturizer dan sediaan rias wajah. Yang anggotakan yaitu yang pertama Niken Oktaviani, kedua saya sendiri Fadila Listiani, yang ketiga Rizka Fitrianingsi, dan yang keempat Tasya Yusti Haran Pratama. Selanjutnya. Yang pertama itu moisturizer. Pengertian moisturizer, pelembab merupakan produk yang ditujukan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Saat ini banyak produk komersil pelembab yang ditawarkan, namun perlu diperhatikan pemilihan pelembab bergantung pada kebutuhan dan kecocokan pada setiap individu. Pelembab umumnya digunakan untuk mengurangi garis-garis halus, menghaluskan, dan melembabkan kulit. Ini mungkin dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang individu, kepuasan psikologis, dan kualitas hidup. Pelembab bekerja efektif untuk mengatasi kulit kering dan menjaga kehalusan kulit. Selanjutnya itu bahan pelembab. Yang pertama itu bahan yang bersifat oklusif dan humektan adalah bahan yang paling banyak diformulasikan dalam komponen produk pelembab karena memiliki campuran lemak yang dapat mengembalikan kelembaban kulit. Yang kedua itu pelembab yang bersifat lipid interseluler pada SC biasanya digunakan untuk produk pelembab yang mengatasi infeksi kulit. Selanjutnya itu manfaat pelembab. Yang pertama, antiinflamasi. Beberapa komponen pelembab seperti glycyrrhetinic acid, palmitoyl etanolamin, telmestein, vitis vinifera, dan ceramidis yang berpotensi sebagai antiinflamasi yang cukup besar melalui berbagai mekanisme. Di antaranya memblokir aktivitas siklooksigenase, mengatur sitokin, memproduksi prostanoid, proinflamasi, serta menyediakan efek yang menenangkan pada kulit yang sedang meradang, seperti pada dermatitis atopik. Yang kedua itu antipruritik. Pelembab dengan basis air dapat memberikan efek dingin pada kulit. Pelembab ini biasanya mengandung bahan seperti mentol sebagai zat aditifnya, yang dapat memberikan sensasi dingin dan dapat mengurangi rasa gatal. Untuk yang ketiga, antimitotik. Pelembab ini berupa minyak mineral yang memiliki sifat antimomotik epidermal dengan derajat rendah dan dapat membawa efek terapeutik pada penyakit kulit dengan meningkatkan aktivitas mitosis epidermal seperti psoriasis. Yang keempat itu penyembuhan luka. Hyaluronic acid telah menunjukkan efektivitas dapat mempercepat penyembuhan luka. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Selanjutnya tipe pelembab. Itu ada kelompok humektan, mekanisme aksinya menarik air SC atau sulfur potonium. Contohnya itu ada gliserin, sorbitol, urea, asam alfa hidroksi, gula. Kemudian kelompok oklusif, mekanisme aksinya pelindung dan mencegah kehilangan kandungan air. Contohnya itu ada lanolin, petrolatum, minyak mineral, silikon, zinc oksid. Kemudian ada dari kelompok emolien, mekanisme aksinya mengisi ruang di antara komekosid,
Kemudian contohnya ada squalene, kolesterol, asam lemak, asam hyaluronik. Untuk kelompok pelembab alami atau esensial protein itu mekanisme aktifnya kombinasi rendah dari berat molekul zat yang tahan air. Contohnya itu ada asam amino, amonia, uric acid, glukosamin, kreatinin, citrat, organik acid, pepsidase. Kemudian kelompok non-steroid dan antiinflamasi, mekanisme aksinya yaitu sebanding dengan steroid yang berada pada kulit yang berfungsi memperbaiki fungsi SC. Contohnya itu ada BB cream atau Picline, kemudian ada Epicream. Kemudian ada dampak buruk penggunaan pelembab. Dibandingkan dengan pemberian resep dokter untuk obat tropikal lainnya, pelembab jarang dikaitkan dengan bahaya kesehatan. Bahkan ketika digunakan pada area permukaan tubuh yang luas dan dalam periode waktu yang lama, berbagai ketidaknyamanan yang terkait dengan pelembab sering ditemui karena zat apapun dapat menyebabkan reaksi pada area kulit yang sensitif pada sebagian individu. Terjadinya iritasi kulit yaitu karena adanya reaksi sensorik atau sensasi subjektif dengan atau tanpa tanda atau gejala peradangan. Hal tersebut sering terjadi. Pelembab dari bahan alam. Formulasi kosmetik dari bahan alam telah banyak dikembangkan karena telah terbukti memberikan efek yang lebih baik, aman, dan manjur. Sifat dari bahan-bahan tersebut dapat sebagai humektan, oklusif, dan emolian yang konsisten sebagai pelembab. Memformulasikan kosmetik menggunakan bahan baku alami memang sulit dan memiliki tantangan tersendiri karena harus memperoleh efek fungsional yang sama dengan bahan sintetis. Bahan alam yang telah digunakan dalam formulasi pelembab disajikan dalam tabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang herbal aloe barbadensis dengan konstituen kimia barbaloin, aloe emodin, aloesin, amino asid, enzim, vitamin dengan fungsi agen pelembab dan memberikan efek elastisitas. Yang kedua yaitu ada Cucumis sativus dengan konstituen kimia silica, vitamin C, folit akid dengan fungsi sebagai agen pelembab dan pengencang. Selanjutnya ada Trigonella phoenum graeusum dengan konstituen kimia karbohidrat, lipid, flavonoid, dan free dengan fungsi sebagai agen pelembut. Yang selanjutnya yaitu ada Triticum sativum dengan konstituen kimia vitamin E, karbohidrat dengan fungsi vitamin dan oklusif. Yang selanjutnya ada Cocos nukifera dengan konstituen kimia lauris oil. Selanjutnya ada Plus omigdalus dengan splen olive terjadinya selanjutnya ada
Persediaan rias wajah, kekasan kosmetik riasan wajah adalah kosmetik yang bertujuan semata-mata untuk mengubah penampilan, yaitu agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan pada kulit tertutupi. Kosmetik dekoratif tidak perlu menambah kesehatan kulit. Dianggap memadai jika tidak merusak kulit atau sedikit mungkin merusak kulit. Dalam kosmetik dekoratif, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar. Sejak zaman dahulu, wanita cenderung mewarnai pipi, rambut, kukunya, alisnya, dan bulu matanya. Sedikit persyaratan untuk kosmetik dekoratif antara lain ada warna yang menarik, bau yang harum, menyenangkan, tidak lengket, tidak menyebabkan kulit tampak berkilau, dan sudah tentu tidak merusak atau mengganggu kulit, rambut, bibir, kuku, dan adnesa lainnya. Untuk pembagian sediaan rias wajah sendiri, yaitu ada kosmetik dekoratif yang meliputi zat warna alam yang larut, zat warna sintetis yang larut, pigmen-pigmen alam, pigmen-pigmen sintesis, lakas alam dan sintesis. Yang kedua ada sediaan kosmetik riasan wajah, meliputi bedak dasar, bedak, cat bibir, pemerah bibir, pewarna kelopak mata, pembuat garis mata, maskara, dan pensil alis. Untuk beberapa sediaan rias wajah sendiri, yang pertama ada bedak padat yang diperkenalkan di Amerika pada tahun 1930 telah mencapai popularitasnya dikarenakan penggunaannya sangat mudah dan penyimpanannya yang nyaman. Bedak padat sendiri bedak yang kering yang telah dikompres menjadi padatan dan biasanya digunakan dengan spons bedak. Yang kedua ada pemerah pipi dapat digunakan langsung dengan lekatkan pada kulit pipi, tetapi dalam banyak hal lebih baik digunakan setelah sediaan alas rias, baik sebelum ataupun sesudah menggunakan bedak. Yang ketiga ada sediaan cat bibir, atau sering disebut dengan lipstick, merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah yang dikemas dalam bentuk batang padat. Selanjutnya ada sediaan eyeshadow, dapat dibuat dalam bentuk krim, stick, larutan serbuk, atau press cake, atau kue padat yang digunakan dengan puff atau kuas. Eyeshadow digunakan dapat dalam keadaan kering atau basah dan diformulasi menurut tipe yang diinginkan. Selanjutnya ada sediaan bedak tabur. Bedak wajah pada dasarnya adalah suatu produk kosmetik yang memiliki fungsi utama, kemampuannya untuk melengkapi warna kulit dengan memberi hasil akhir seperti bluedroo. Selain itu, bedak harus bersifat cukup tahan lama sehingga tidak dibutuhkan pembedakan berulang kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila yang ditanyakan, saya persilakan. Sebentar kita live dulu ya, sudah 40 menit, nanti join lagi.